Ya, selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Chatterbox Waktu Talk untuk edisi yang sangat serius untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 13 hari bulan Agustus 2024. Ini khusus untuk yang sering mengatakan semua agama itu benar, semua agama itu baik, dan setiap agama punya kebenarannya masing-masing. Maaf ya, saya harus ngomong seperti ini. Narasi seperti itu adalah narasi yang dibuat oleh kaum sekuler yang tujuannya adalah untuk menyamaratakan semua agama itu doktrinnya sama, liturginya sama, dogmanya sama, teologianya sama. Itu salah. Tidak ada yang agama yang paling benar, agama yang dibenarkan, divalidasi, dilegalisir, dan agama yang yang paling benar dari semua segala jenis kebenaran, ya. Al-haqqu dzul jalalil haqq. Agama yang kebenarannya di atas semua kebenaran, di atas seluruh memiliki kebenaran yang paling benar di antara semua kebenaran, tidak lain dan tidak bukan adalah agama Islam, ajaran Islam. Kenapa? Karena ajaran Islam ini, agama Islam ini bukan agama atau ajaran bikinan manusia. Ini adalah ajaran yang diajarkan langsung oleh Allah. Ajaran yang diberikan langsung namanya oleh Allah. Ajaran yang tuntunannya juga langsung dari Allah. Nah, kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul? Tujuannya adalah untuk menyampaikan sebagai perantara, sebagai perantara penyampai ajaran yang diberikan oleh Allah ini. Jadi Allah langsung mengajarkan agama Islam ini melalui perantara para nabi dan rasul. Nah, setelah para nabi dan rasul ini sudah wafat, lalu diteruskan oleh para khalifatullah fil ard dan juga para ulama. Makanya keluar dalil al ulama warasatul anbiya. Alim ulama, orang yang berilmu, adalah pewaris para nabi. Tapi kurang lengkap juga. Al ulama warasatul rasul. Pastinya para orang-orang berilmu juga lah, itu adalah pewaris para rasul gitu. Karena para nabi dan rasul utusan Allah itu adalah diutus untuk menyampaikan ajaran agama Allah ini kepada kaum-kaumnya. Contoh, nabi dan rasul Isa ibnu Maryam alaihissalam diutus Allah kepada orang-orang Israel. Nabi dan Rasul Musa alaihissalam diutus kepada kaumnya. Nabi dan Rasul Nuh alaihissalam diutus untuk kaumnya juga.
diutus untuk kaumnya juga. Itu guys. Beda dengan Nabi Muhammad SAW yang diberikan amanah yang begitu dahsyat luar biasa. Kenapa? Allah mengutus Nabi Muhammad SAW itu kepada seluruh umat manusia. Karena Allah mengamanahkan Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai yang membawa rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Itu amanah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa kok banyak hujatan, makian, cacian kepada agama yang sangat benar ini? Karena mereka iri. Di Al-Quran 1 ayat surah Al-Baqarah disebutkan orang-orang Nasrani dan Yahudi, orang Nazaren dan orang Yehuda tidak akan mau mengikuti ajaran agama Allah sebelum kita yang mengikut ajaran agama Allah ini mengikuti ajaran mereka. Mengikuti ajaran mereka. Ajaran mereka bikinan siapa? Bikinan manusia, bukan bikinan Allah. Makanya kemudian banyak direvisi yang dianggap kitab sucinya dan sebagainya. Gitu. Jadi mohon maaf kalau hari ini masih ada yang mengatakan, Pak, semua agama tuh benar, semua agama tuh baik, setiap agama memiliki kebenaran masing-masing. Ya mohon maaf, itu salah. Salah teman-teman. Ya, makanya Allah saya mengatakan agama Islam atau ajaran agama Allah ini adalah ajaran yang terbaik dari yang terbaik, gitu loh. Khair zul jalalil khair, ajaran yang memiliki kebaikan dari seluruh kebaikan. Ya, ajaran yang al-haqqu zul jalalil haqqu, yang memiliki kebenaran dari semua kebenaran. Kebenaran dari semua kebenaran. Gitu. Zul jalalil haqq. Al-haqqu zul jalalil haqq. Kebenaran di atas semua kebenaran. Kebenaran dari semua kebenaran. Terbaik dari semua yang terbaik. Al-khairu zul jalalil khair. Ya. Kalau secara substansi, ya memang semua agama, semua ajaran tentunya mengajarkan kebaikan secara substantif, iya. Tapi kalau secara akidah, secara format, dari yang terbaik itu hanya Islam, teman-teman. Apa ajaran kebaikan yang yang punya ajaran agama lain? Itu ada semua di Islam. Ada semua di Islam. Kemarin kita baru bahas tentang pola hidup ala Rasulullah Muhammad SAW. Banyak yang mengatakan, oh itu yang dicontoh oleh kaum Buddhis, kaum yang non-teistik, Pak. Ya. Itu di Islam ada. Ajaran humanism, kemanusiaan, itu ada juga di dalam Islam. Disebut apa? Insaniyah, berkemanusiaan. Insaniyah, berkemanusiaan. Makanya berkemanusiaan. Makanya 3 pilar dalam Islam itu yang paling tinggi selain iman, saya percaya, saya yakin, Islam, ajaran agama, sistem atau din yang kita ikuti, yang tertingginya apa? Ihsan.
Al-ihsanu illal ihsan. Kalau kata Allah dalam Al-Quran, ya, bahwa kita harus, kata beberapa alim ulama itu, berbuat baik pada orang, memanusiakan orang. Puncak paling tinggi dalam berislam itu adalah ihsan. Puncak tertinggi dari pilar Islam itu adalah ihsan. Ihsan, berbuat baik pada orang, memanusiakan orang. Kadang sendirinya apa? Itulah humanitarian di dalam Islam itu, ihsan. Baru kemudian puncak tertinggi dari kita berislam lagi setelah itu semua adalah tauhid dan takwa. Tauhid, yakin bahwa Allah itu mengatur semua dalam hidup kita, dan kita hanya menyembah satu Tuhan, satu pribadi, dan satu hakikat saja yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tertinggi adalah takwa. Kok takwa yang paling tinggi? Takwa itu asal katanya dari kata tuqoh. Orang seringkali mengatakan tuqoh itu takut, ya. Tuqoh atau takwa itu adalah penundukan dengan sebenar-benarnya, penundukan kepada Allah. Rasa berpasrah dengan sebenar-benarnya, pasrah kepada Allah. Rasa apa? Rasa merendah yang serendah-rendahnya diri kita kepada Allah. Ya. Rasa baik rendah hati maupun rendah diri. Rasa benar-benarnya rasa rendah diri dan rendah hati kita kepada Allah. Itulah wujud kita takut kepada Allah, wujud bertakwa kita kepada Allah. Gitu. Itu puncak tertinggi dalam beragama Islam dan berakidah Islam, itu adalah takwa. Baru kemudian tauhid. Gitu. Bertakwa tapi tidak bertauhid itu tidak ada artinya. Tapi kalau bertauhid sudah pasti bertakwa. Kalau bertakwa ya, bertakwa bisa juga bertakwa tapi belum tentu bertauhid. Ya, orang bertauhid sudah pasti dia orang bertakwa. Gitu. Kenapa tauhid tidak cukup dari? Kenapa? Sebenarnya pilar tertinggi adalah tauhid, bukan takwa. Gitu. Tapi biar enak, ya, kita tempatkan takwa dan tauhid ini sebagai pilar tertinggi dalam akidah Islam aja dah, dua-duanya. Duanya sama. Orang bertakwa belum tentu dia bertauhid. Karena kalau orang bertauhid sudah pasti dia bertakwa. Tapi ada juga yang mengatakan orang bertakwa pasti ia bertauhid. Ada, betul. Gitu. Jadi mohon maaf kalau hari ini masih ada narasi-narasi seperti yang tadi saya ciduk ya. Tidak ada ajaran agama lain yang memiliki kebenaran yang hakiki selain daripada Islam. Gitu loh. Itu sudah final. Kenapa? Ajaran agama ini divalidasi langsung oleh Allah. Inna dina indallah il-Islam. Asbabun nuzulnya adalah untuk melerai pertengkaran antara orang-orang Nazaren dan orang-orang Yehuda yang saling mengklaim ajaran mereka lah yang paling benar. Ajaran Yahudi yang paling benar atau ajaran Nasrani yang paling benar.
Lalu Allah lerai dengan turun ayat itu. Inna dina indallahil Islam. Gitu. Jadi makanya maaf lahir batin kalau ada hari ini masih ada yang mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan secara substantif, iya, tapi tidak ada ajaran agama yang memiliki kebaikan dari seluruh kebaikan yang ada kecuali Islam. Ada yang mengatakan semua agama tuh benar, semua agama tuh memiliki kebenarannya masing-masing, tapi maaf, tidak ada agama yang memiliki kebenaran dari semua kebenaran, di atas semua kebenaran kecuali Islam. Maka kita harus bangga menjadi orang Islam. Kita harus bangga menjadi penganut agama Allah. Karena Islam ini adalah agama Allah. Kenapa agama Allah? Karena yang memberi nama Islam, memberi nama umatnya umat muslimun, adalah Allah. Adalah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf teman-teman, kalau teman-teman murtad dari Islam itu rugi banget deh. Cobalah bagaimana Islam ini sudah menjamin keselamatan kita. Sudah kita tuh dapat jaminan ketika kita wafat nanti. Sudah pasti dapat jatah surga, masuk surga, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti yang tadi, berbuat baik. Amalan kebaikan ini lebih berat daripada amal keburukan, pasti dapat surga. Pasti dapat surga. Minimal kita amalkan 10 perintah Allah yang disampaikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Walaupun ada beberapa perintah tertentu yang tidak bisa kita laksanakan, itu pun juga karena ada faktor tertentu. Contoh salah satunya, jangan membunuh. Tapi kalau dalam perang, masa ya kita tidak berbunuhan? Dalam perang itu ada bunuh-bunuhan, wajar. Tapi asbab perang pun biasanya bukan tidak karena agama, tapi karena faktor lain. Entah faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor apa, atau faktor pengkhianatan, faktor penipuan dan sebagainya. Bukan faktor agama, beda agama. Kalau dalam perang itu terjadi gontok-gontok pembunuhan itu wajar, teman-teman. Tapi 10 perintah Allah yang tapi 10 perintah Allah yang disampaikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ya, atau Moses ya orang bilang, itu adalah perintah yang berlaku kalau keadaannya lagi damai dan adem ayem seperti ini. Tapi kalau kita lagi perang atau ada yang kita perangi, contoh orang-orang kafir harbi yang memang dengan sengaja memprovokasi orang untuk memusuhi agama Allah, memang sengaja untuk menjalankan misi misionarisnya, memurtadkan orang dari agama Allah, ya, mengajak kepada ajaran bikinan orang, ajaran bikinan manusia, gitu ya. Nah itu harus wajib hukumnya diperangi. Itu kafir harbi. Itu namanya kegiatan proselitisasi. Itu nggak boleh.
Makanya kan kemudian diatur di KUHP yang baru, tindak pidana terhadap agama. Maka tidak boleh menyebarkan. Ada musik lagi, semoga gak kena copyright ya. Ya, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Gitu. Itu hal yang menurut saya bagus. Jadi itu memang udah motor banyak lewat sini memang betul. Karena memang ini jalan alternatif buat motor kalau nggak mau ribet lewat jalan utama, atau bagi orang-orang yang tinggalnya di daerah sini. Oke. Nah, lanjut kita ya, teman-teman. Lanjut dong. Lanjut. Jadi, sampai mana tadi kita cerita? Nah, orang-orang harbi itu asal katanya kan dari kata harib atau harbi, perang kan? Orang kafir yang ngajak perang. Memang itu harus diperangi. Itu boleh bunuh-bunuhan dalam perang itu. Atau orang yang terang-terangan dia memusuhi agama Allah, diajak orang untuk keluar murtad dari Islam, agama Allah ini, boleh diperangi. Dibunuh pun juga boleh. Ya, harusnya ya. Dibunuh pun boleh. Gitu. Dibunuh pun boleh. Nah, makanya maaf ya teman-teman ya, kalau saya mengatakan tidak ada ajaran yang sangat memiliki kebenaran yang hakiki ya, selain daripada Islam, teman-teman. Dan percayalah, walaupun orang banyak caci maki, hujat-hujat Islam di sana sini, dengan sendirinya Islam itu akan turun orang-orang yang membela. Dan lama kelamaan masuklah orang itu kepada agama Allah ini. Tapi ketika kita sudah masuk ke agama Allah ini, sudah memilih menjadi umat agama Allah yang bernama Islam ini, Allah katakan udkhulu fis-silmi kafah. Maka kita harus berislam dengan sungguh-sungguh. Maka kita harus berada di dalam jalan kedamaian, ajar jalan ke penundukan diri kita kepada Allah ini dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan tidak main-main, dengan serius, dengan maksimal, dengan all out ya. Udkhulu fis-silmi kafah. Tuh. Ingat. Oke. Saya sudah sampai di musola tempat saya sholat dan bakal ngajar juga malam ini. Ya, jadi saya di sini tuh tiap hari Senin sampai Rabu, teman-teman. Oh, nggak dikunci ya. Jadi, hazza min fadli rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.